Dalam hukum Indonesia, dua istilah penting sering muncul, abolisi dan amnesti. Kedua istilah ini seringkali menjadi perbincangan hangat, terutama ketika Presiden mengambil keputusan besar yang berdampak pada proses hukum di tanah air. Keduanya adalah hak prerogatif Presiden, diatur dalam UUD 1945, yang memungkinkan intervensi dalam proses hukum. Hak ini memberikan Presiden kekuatan khusus untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, terutama dalam situasi yang dianggap genting atau menyangkut kepentingan nasional. Abolisi berarti penghentian proses penuntutan pidana, kasus langsung dihentikan seolah-olah tidak pernah ada. Dengan abolisi, seseorang yang sedang dalam proses hukum bisa langsung terbebas dari ancaman pidana, bahkan sebelum pengadilan memutuskan bersalah atau tidak. Amnesti, sebaliknya, menghapus akibat hukum dari tindak pidana, biasanya untuk kejahatan politik, dan sering diberikan setelah ada putusan pengadilan. Amnesti dapat mengembalikan hak-hak sipil seseorang yang sebelumnya dicabut akibat vonis pengadilan, sehingga mereka bisa kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Abolisi seperti menghentikan kereta sebelum sampai stasiun akhir, sedangkan amnesti menekan tombol reset setelah perjalanan selesai. Analogi ini menggambarkan perbedaan mendasar antara keduanya. Abolisi mencegah proses hukum berlanjut, sementara amnesti menghapus jejak hukum setelah proses selesai. Kedua hak ini tidak bisa diambil Presiden sendirian, harus ada pertimbangan dari DPR. Proses ini memastikan bahwa keputusan Presiden tetap mendapat pengawasan dan masukan dari lembaga legislatif, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme ini menjaga agar kekuasaan Presiden tetap terkontrol. Dengan adanya sistem check and balance, keputusan besar seperti abolisi dan amnesti tidak bisa diambil secara sepihak. Pertimbangan DPR menjadi filter politik dan hukum, meski keputusan akhir tetap di tangan Presiden. DPR berperan sebagai penyeimbang, memastikan keputusan Presiden sejalan dengan kepentingan rakyat dan prinsip keadilan. Hak prerogatif ini sering menjadi titik temu antara hukum dan politik. Dalam praktiknya, keputusan abolisi dan amnesti bisa memicu perdebatan publik, karena menyangkut keadilan, kepentingan politik, dan rekonsiliasi nasional. Memahami perbedaan abolisi dan amnesti penting untuk membaca arah kebijakan Presiden. Dengan memahami mekanisme dan tujuannya, masyarakat bisa lebih kritis dalam menilai keputusan yang diambil oleh pemimpin negara. Keduanya bisa menjadi alat negosiasi keadilan di level tertinggi. Dalam situasi tertentu, abolisi dan amnesti dapat menjadi solusi untuk meredakan konflik politik atau mengakhiri ketegangan sosial yang berkepanjangan. Inilah panggung di mana hukum dan politik saling berkelindan, membentuk dinamika kekuasaan yang unik di Indonesia. Memahami proses ini membantu kita melihat bagaimana keputusan besar diambil dan bagaimana hukum serta politik saling memengaruhi dalam perjalanan bangsa. Krisis harga gula tahun 2015-2016 mengguncang Indonesia. Harga gula melonjak tajam di pasar, membuat masyarakat resah dan pelaku usaha kecil menjerit. Banyak keluarga kesulitan membeli gula, kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah situasi genting ini, pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana menstabilkan harga tanpa merugikan pihak manapun? Pemerintah di bawah Presiden Jokowi bergerak cepat, mengandalkan operasi pasar dan membuka impor gula. Langkah ini diambil untuk memastikan stok gula tetap tersedia dan harga bisa ditekan agar tidak semakin memberatkan rakyat. Menteri Perdagangan saat itu, Tom Lembong, mengambil langkah strategis, memberi izin impor gula kristal mentah ke perusahaan swasta. Kebijakan ini diharapkan mampu menambah pasokan secara cepat, sehingga harga gula di pasar bisa kembali stabil. Tujuannya jelas, menambah pasokan, menekan harga, dan menghindari kelangkaan yang bisa memicu kepanikan di masyarakat. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Kebijakan impor ini adalah diskresi dalam situasi darurat, tapi juga berisiko. Banyak pihak memperdebatkan keputusan ini karena membuka peluang masalah baru di sektor pertanian dan industri gula nasional. Di satu sisi, konsumen terbantu, harga gula turun dan stok kembali tersedia. Masyarakat bisa bernapas lega, setidaknya untuk sementara waktu. Di sisi lain, petani tebu lokal terancam. Harga tebu mereka jatuh dan daya saing mereka melemah akibat masuknya gula impor yang lebih murah. Penunjukan importir dan kuota rawan korupsi. Proses birokrasi yang rumit membuka celah bagi oknum untuk bermain, memperkaya diri sendiri di tengah krisis.
Bertahun-tahun kemudian, kebijakan ini jadi bumerang hukum bagi Tom Lembong. Ia harus menghadapi sorotan tajam publik dan proses hukum yang panjang. Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses impor. Proses hukum berjalan, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara. Pertanyaan muncul, apakah prosedur sudah benar? Apakah ada kerugian negara? Atau justru ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar? Gula yang diharapkan manis justru meninggalkan jejak pahit di meja hijau. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kompleksitas kebijakan pangan dan dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kronologi kasus Tom Lembong dimulai ketika ia dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam sebuah penyelidikan besar. Awalnya, publik mengira keterlibatannya hanya sebatas memberikan keterangan, tanpa dugaan akan ada perkembangan dramatis. Pemeriksaan terhadap Tom berlangsung cukup lama, bahkan setelah ia tak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Proses ini menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Namun, situasi berubah drastis. Pada 29 Oktober 2024, status Tom Lembong naik menjadi tersangka dan ia langsung ditahan oleh pihak kejaksaan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk rekan-rekan seprofesinya. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah penyalahgunaan wewenang yang diduga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Proses hukum pun mulai berjalan dengan intensitas tinggi. Tak butuh waktu lama, kasus ini langsung menjadi sorotan nasional. Media massa dan masyarakat terus mengikuti setiap perkembangan, menyoroti transparansi dan keadilan proses hukum. Tim hukum Tom Lembong pun bergerak cepat. Mereka mengajukan pra-peradilan, berharap status tersangka yang disematkan pada Tom dapat dibatalkan oleh pengadilan. Namun upaya itu kandas. Hakim menolak permohonan pra-peradilan, menyatakan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong sah menurut hukum. Proses hukum pun berlanjut. Berkas perkara Tom Lembong dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sidang perdana dijadwalkan pada bulan Maret 2025, menandai babak baru dalam perjalanan kasus ini. Transformasi Tom Lembong dari seorang menteri menjadi saksi lalu tersangka, hingga akhirnya duduk sebagai terdakwa, menjadi sorotan publik. Kronologi ini memperlihatkan betapa tipis dan rapuhnya batas antara pengambilan kebijakan publik dan potensi terjerat kasus korupsi. Setiap keputusan yang diambil oleh pejabat negara, sekecil apapun, bisa saja berujung pada jerat hukum, jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan transparansi. Inilah risiko besar di balik diskresi kebijakan, sebuah pelajaran penting bagi semua pejabat publik di Indonesia. Persidangan Tom Lembong berlangsung sengit. Jaksa menuduh kebijakan impor gula yang ia ambil melanggar hukum dan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Jaksa menuntut 7 tahun penjara. Pada 15 Juli 2025, hakim memutuskan Tom Lembong bersalah, namun vonisnya lebih ringan, 4 tahun 6 bulan penjara dan denda. Hakim menilai Tom melampaui kewenangan, memberi izin impor ke swasta yang seharusnya untuk BUMN. Kajian kebijakan dinilai tidak komprehensif, lebih menguntungkan segelintir perusahaan. Tim hukum Tom menilai ini kekeliruan. Menurut mereka, itu murni kebijakan publik, bukan korupsi. Mereka langsung mengajukan banding. Namun, tak ada yang menduga intervensi dari level tertinggi akan mengubah segalanya. Proses hukum memasuki babak baru. Dalam persidangan, Tom Lembong dan pengacaranya menegaskan, kebijakan impor gula adalah perintah langsung Presiden Jokowi. Tom mengaku mendapat arahan spesifik dari Presiden untuk menstabilkan harga gula. Pembelaan ini menyoroti bahwa menteri hanya menjalankan perintah atasan. Pengacara Tom menolak anggapan hakim bahwa kebijakan ini kapitalis. Justru, ini bentuk intervensi negara. Menurut mereka, menghukum kebijakan intervensi sebagai korupsi adalah kekeliruan. Intinya, ini pertarungan antara kepatuhan prosedur dan realitas politik pemerintahan. Hukum menuntut prosedur, tapi krisis menuntut keputusan cepat, di mana batas antara kebijakan yang salah dan kejahatan korupsi. Pertanyaan ini jadi inti pembelaan Tom Lembong. Saat kasus Tom Lembong memanas, mantan Presiden Jokowi akhirnya bicara. Ia mengakui, kebijakan besar negara memang datang dari Presiden. Namun Jokowi menegaskan, teknis pelaksanaan ada di kementerian. Presiden memberi arahan umum, tapi detail eksekusi adalah tanggung jawab menteri. Artinya,
Presiden memerintahkan stabilisasi harga, tapi cara pelaksanaannya harus sesuai aturan. Komentar ini menempatkan kasus Tom di zona abu-abu antara perintah atasan dan tanggung jawab teknis. Bagi sebagian, ini cara Jokowi menjaga jarak dari tanggung jawab hukum. Bagi yang lain, ini penjelasan realistis tentang birokrasi. Kasus Tom Lembong pun makin kompleks antara loyalitas dan prosedur. Kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong syarat nuansa politik. Dalam pembelaannya, Tom menyinggung bahwa kasus ini tak lepas dari pilihan politiknya di Pilpres 2024, di mana ia mendukung oposisi. Sprindik kasus terbit tak lama sebelum ia diumumkan sebagai tim sukses Anies Muhaimin. Kedekatan waktu ini memunculkan spekulasi penegakan hukum atau kriminalisasi. Pola serupa terjadi pada tokoh oposisi lain. Aparat membantah, tapi persepsi publik tetap terbelah. Konteks politik jadi bagian tak terpisahkan dari kasus ini. Apakah Tom korban politik, pelaku korupsi, atau keduanya? Garisnya sangat tipis. Saat banding berjalan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan. Ia mengirim surat ke DPR, meminta pertimbangan untuk memberi abolisi pada Tom Lembong. DPR menyetujui permohonan itu, membuka jalan bagi Kepres abolisi. Seluruh proses hukum dan vonis Tom Lembong langsung gugur. Langkah Prabowo dinilai sebagai upaya rekonsiliasi nasional pasca pemilu. Ini pesan kuat, saatnya bersatu, bukan berkonflik. Jokowi menghormati keputusan ini, menyebut abolisi sebagai hak prerogatif presiden. Abolisi jadi penutup dramatis kasus yang penuh intrik politik dan hukum. Pada saat yang sama, amnesti juga diberikan pada tokoh lain. Inilah titik akhir drama panjang Tom Lembong. Abolisi Tom Lembong jadi presiden penting di Indonesia. Ia menegaskan kuatnya hak prerogatif presiden dengan pertimbangan DPR untuk menghentikan proses hukum. Di satu sisi, abolisi bisa jadi koreksi atas proses hukum yang dianggap bermuatan politik. Namun, jika digunakan sembarangan, abolisi bisa melemahkan kepercayaan publik pada hukum. Risiko impunitas mengintai jika pejabat mudah lolos lewat abolisi. Publik bisa skeptis, menganggap hukum tunduk pada elit politik. Kasus ini jadi studi tentang rumitnya relasi hukum dan kekuasaan. Keadilan tak selalu hitam putih. Kadang harus melewati lorong politik. Menjaga independensi peradilan dari intervensi politik adalah tantangan abadi. Kasus Tom Lembong jadi pengingat penting bagi masa depan penegakan hukum.